fokus saja dengan berapa banyak uang yang bisa rekan-rekan dapatkan dan dibawa pulang. Jadi jangan terpaku atau fokus dengan program berkat ini. Nah, seperti itulah rekan-rekan. Jadi saya berharap rekan-rekan bisa berpikir secara luas, berpikir secara logika dan rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan salam satu aspal. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kapan berakhirnya program berkat. Nah, banyak sekali rekan-rekan yang bertanya kapan berakhirnya program berkat ini tadi. Nah, sebelum saya membahas program berkat ini tadi, sekali lagi saya mengingatkan buat rekan-rekan yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp driver Gojek Lintas Nusantara, silakan DM Instagram saya dan sertakan nomor WhatsApp rekan-rekan. Oke, nah apa sih fungsi dan tujuan grup WhatsApp ini tadi? Tujuannya adalah kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi informasi di seluruh wilayah kota operasional kita masing-masing. Tujuannya tetap untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan. Program berkat ini adalah program pengganti program insentif yang sebelumnya. Nah, jadi banyak driver yang merasa keberatan atau kurang setuju atau bahkan tidak setuju dengan program berkat ini tadi. Program berkat dianggap adalah program pembodohan. Ya, kalau dipikir-pikir bisa jadi iya. Dipikir lagi juga tidak. Karena program berkat ini adalah dilihat oleh dua sisi yang berbeda. Bagi driver, program berkat ini adalah program pembodohan. Dan bagi Gojek, program berkat ini adalah program kebersamaan yang pernah disampaikan oleh pihak Gojek. Kita berbagi. Jadi program berkat ini adalah program berbagi. Oke. Seperti yang disampaikan oleh pihak Gojek beberapa waktu yang lalu, bahwa program berkat ini sifatnya dinamis. Jadi mengikuti perkembangan yang ada. Jadi program berkat ini bisa sewaktu-waktu berubah. Nah, berubahnya ini belum ada kepastian bahwa akan kembali ke insentif atau program berkat hilang dan insentif tidak ada. Nah, di situ tidak ada jawaban yang pasti atau pernyataan yang pasti. Dan yang pastinya program berkat ini sewaktu-waktu akan berubah. Nah, perubahan ini ke program apa, itu pun belum ada informasi atau bocoran. Nah, di sini saya mau mencoba menganalisa tentang kapan berakhirnya program berkat ini. Program berkat ini pernah disampaikan oleh pihak Gojek secara resmi bahwa akan berubah sewaktu-waktu secara dinamis. Nah, teorinya program berkat ini diluncurkan karena kondisi COVID-19 yang melanda Indonesia. Dengan situasi yang rumit, situasi yang sulit, maka program insentif dirubah menjadi program berkat. Tujuannya supaya kita semua bisa sama-sama bertahan. Oke, teorinya seperti itu. Nah, ketika COVID-19 ini berakhir atau kondisinya semakin membaik, maka ada kemungkinan program berkat ini akan dihapus dan diganti dengan program yang lain. Bisa jadi kembali ke insentif atau dengan program yang lain. Seperti contoh, potongan yang tadinya 20% menjadi 10% dan insentif dihilangkan dan program berkat dihilangkan. Itu adalah beberapa opsi. Jadi, secara teori program berkat ini tetap mengikuti kondisi dan situasi COVID-19 dan antusiasme para pengguna Gojek sendiri.
Karena memang kondisi COVID-19 ini sangat mempengaruhi dan sangat menurun sekali jumlah pengguna atau konsumen yang menggunakan jasa aplikasi online. Mungkin bukan hanya Gojek yang merasakan dampak ini, aplikasi-aplikasi yang lain pun merasakan hal yang sama. Namun kita harus tetap bersyukur bahwa Gojek masih memberikan program berkat. Walaupun ya kita anggap program berkat ini adalah program yang kurang efektif untuk para driver. Jadi seperti itu. Teorinya adalah jika kondisi COVID-19 sudah membaik, maka program berkat ini akan segera berakhir dan berubah menjadi program yang lain. Dan program yang lain ini tadi kita tidak bisa membaca ya. Saya pun hanya bisa menganalisa, pasti ada program lain selain program berkat, bisa insentif atau bisa program-program yang lain. Ini saran dari saya atau motivasi dari saya buat rekan-rekan semuanya, jangan terlalu terpatok dengan program berkat ini tadi. Jadi mohon maaf sebelumnya, banyak rekan-rekan yang on-bid atau nge-bid terpaku dengan program berkat. Jadi setelah mendapatkan poin yang ditentukan dengan skema berkat, maka rekan-rekan off-bid berharap bonus dari program berkat. Mohon maaf sebelumnya, bagi saya program berkat ini hanyalah membantu. Jadi bukan mutlak sebagai insentif. Jadi jika memang rekan-rekan lanjut off-bid, lanjut on-bid, dan hasilnya itu jauh lebih banyak daripada insentif yang rekan-rekan dapatkan dari program berkat, saran saya lebih baik rekan-rekan lanjut on-bid. Karena hasil atau uang yang rekan-rekan bawa pulang akan jauh lebih banyak daripada insentif dari program berkat ini tadi. Nah, jika memang rekan-rekan terpaksa tidak bisa mendapatkan orderan jauh lebih banyak, ya apa boleh buat. Syukur-syukur bisa dapat insentif dari program berkat ini tadi. Karena sejatinya kita bekerja itu mencari uang, bukan insentif, bonus, atau yang lain-lain. Eksistensi kita sebagai driver adalah bukan seberapa banyak orderan yang kita dapat, tapi seberapa banyak uang yang kita dapatkan dan bisa kita bawa pulang untuk kesejahteraan keluarga di rumah. Jadi saran saya bahwa rekan-rekan fokus saja dengan pendapatan atau hasil yang bisa rekan-rekan dapatkan dalam setiap hari rekan-rekan on-bid. Karena di berbagai daerah masih banyak yang sangat terdampak dengan kondisi COVID-19 ini tadi. Ada yang nggak bisa narik Goret, bisanya cuma narik GoSend, GoFood, GoShop. Bahkan ada juga yang akal-akalan. Pesannya GoSend, tapi yang naik orang ya. Nah itu adalah salah satu situasi dampak dari COVID-19 ini tadi. Dan mari kita sama-sama berdoa, semoga COVID-19 ini segera berakhir dan segera nyah dari negara tercinta kita, agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Oke, itulah sedikit informasi tentang program berkat, kapan berakhirnya dan akan muncul program apa berikutnya. Seperti itulah gambarannya. Oke, saya Arsu Kagawa, salam satu aspal.